Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Dan mari hari ini kita menjalani berbagai kegiatan kita di dalam tuntunan firman Tuhan. Dan biarlah setiap kita mengingat bagaimana Tuhan menyertai dan melingkupi kita dalam setiap waktu. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Kejadian 35 ayat 3. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Morot mahita sian ingananom, janake mahita tu betel, pajongjongok kumadisisa dalanggatan niribata, namang urupiau di hati haha susah aku, janamar namandongan yau, sangat natu dia piau kehe. Dalam bahasa Indonesia, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca kisah ini adalah mengenai kisah Yakub, di mana dia setelah mendapat berkat dari ayahnya Esau, dia dari ayahnya Ishak, dia pergi ke rumah pamannya yang bernama Laban. Dan di sana sebelum dia setiba di tempat itu, dia di sebuah tempat yang dimana dia bermimpi ada malaikat turun naik dari sorga. Dan ketika dia bangun, dia meletakkan di sana sebuah batu dan mengatakan, sampai di sini Tuhan masih menyertai aku. Dan ketika dia sudah mendapatkan berkat melalui keturunan, melalui harta, dan melalui apa yang dia kerjakan yang melimpah itu, dia kembali kepada rumah bapaknya. Dan di tengah jalan dia bergumul dengan malaikat Tuhan. Dan ketika itu setelah selesai, dia menjadi mengingat dia harus melanjutkan perjalanannya. Dan ketika dia di perjalanan, dia mengingat, mari kita kembali ke Betel, dan di sana saya akan mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari ini kita melihat bahwa di dalam hati dan pikiran daripada Yakub itu, dia harus menjadi menyembah Tuhan. Dia harus menyediakan sebuah tempat untuk menjadi memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Karena dia merasakan bahwa di setiap waktu, setiap keadaan, Tuhanlah yang memberkati dan menyertainya. Dia tidak terlupa dengan apa yang sudah Tuhan perbuat baginya. Ketika dia pada saat itu sudah menjadi dalam tanda kutip sukses, namun dia mengingat apa yang dia dapatkan itu adalah merupakan penyertaan dan pemberian Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, banyak orang di dalam masa susahnya gampang untuk mengingat Tuhan dan mengaku bahwa Tuhanlah yang menjadi menyertai dia. Namun berbeda halnya ketika kesuksesan itu diubah, penderitaan itu diubah menjadi sebuah kesuksesan, maka dia akan menjadi melupakan Tuhan. Karena dia menganggap bahwa apa yang diraihnya itu adalah oleh karena kepandaian, oleh karena relasi, oleh karena berbagai hal yang dia dapatkan. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita patut meniru daripada kehidupan Yakub yang selalu mengingat Tuhan di dalam masa susahnya dan juga mengingat Tuhan di dalam masa terberkati dan penuh kesuksesan. Apabila itu kita hidupi, maka kita akan menjadi selalu mengintegrasikan atau menghubungkan bagaimana Tuhan menyertai kita dan bagaimana apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam setiap kehidupan kita. Tidak akan menjadi mengandalkan diri sendiri, tidak akan menyombongkan diri, namun akan berserah sepenuhnya kepada kehendak dan keputusan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, sebagai orang percaya, mari selalu mengingat apa yang Tuhan sudah perbuat dan dirikanlah mezbah, pemujian, penyembahan, dan penyerahan sepenuhnya kepada kehendak dan keputusan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita tidak menjadi lupa diri dan lupa atas apa yang Tuhan sudah perbuat bagi hidup kita. Kita akan selalu mengandalkan dan memuji Tuhan dalam setiap momen-momen keadaan yang kita jalani.
Oleh karena itu, biarlah sebagaimana Yakub masa kini selalu mendirikan mezbah Tuhan, pemujian kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menyertai kita. Mari mulai harimu dengan memuji Tuhan. Mari akhiri harimu dengan memuji Tuhan. Mari setiap langkah dan gerak hidupmu selalu berserah kepada keinginan dan keputusan Tuhan. Bila firman ini menjadi kekuatan bagi kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, menuntun kami dan mengingatkan kami bahwa Tuhanlah sumber segalanya. Apa yang kami dapatkan dan kami hadapi adalah oleh karena kebaikan Tuhan. Biarlah setiap hidup kami selalu berserah kepada keinginan dan keputusan Tuhan. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.